Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naufal Mukhtar Kamaluddin dengan NIM 230018075. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan implementasi model transformer pada responsive deep learning menggunakan dataset JFLEG. Dataset ini berisi kalimat asli yang mengandung kesalahan tata bahasa beserta kalimat koreksinya. Pada Nah, di sini melakukan import library seperti NumPy, Pandas, dan TensorFlow, lalu membuat random seed sebesar 42 agar pemrosesan komputasi yang acak bisa direproduksi dan memberikan hasil yang konsisten. Lalu memuat dataset. Nah, pada saat dataset dimuat, dataset masih terpisah menjadi split validation dan test. Oleh karena itu, digabungkan kedua split tersebut menjadi satu list bernama ALDATA dan dikonversi menjadi format data frame Pandas agar strukturnya rapi dan lebih mudah untuk diolah. Lalu melakukan pengacakan dan pembagian data. Pertama melakukan shuffle, mengacak urutan data. Setelah data diacak, data dibagi secara berjenjang menjadi 3 bagian. Yang pertama, bagian untuk training sebesar 1202 untuk training, 150 untuk validation, dan 151 untuk testing. Nah, lalu penambahan token khusus. Nah, masuk pada bagian pemrosesan bahasa, di sel ini ditambahkan token khusus yaitu SOS untuk awal kalimat dan EOS untuk akhir kalimat. Penyematan token ini berfungsi untuk memberikan sinyal kepada decoder model mengenai kapan harus memulai dan mengakhiri penulisan kalimat saat interference. Lalu tokenisasi teks agar teks bisa dibaca oleh model menggunakan fungsi tokenizer dari keras dengan batas kosakata sebesar 12.000 ditambah label UNK untuk menangani kata-kata yang tidak dikenali. Nah, di sini mengubah seluruh teks input dan target menjadi urutan angka atau sequence. Selanjutnya padding sequence. Karena setiap kalimat panjang teks yang berbeda-beda, di sini menentukan panjang maksimum data encoder dan decoder. Setelah itu dilakukan proses padding dengan menambahkan angka 0 di bagian belakang agar panjang setiap sequence menjadi seragam. Nah, lalu konversi ke TensorFlow. Supaya proses pelatihan model supaya proses pelatihan model berjalan dan lebih optimal dan tidak memberatkan memori, urutan angka dikemas ke dalam objek dataset. Objek dataset dengan ukuran batch 32 dan memanfaatkan fitur autotune. Di sini autotune. Nah,
untuk memberikan jalan untuk memverifikasi dimensi data atau shape, di mana ukurannya sesuai yakni 32 apa namanya 3280, decoder shape 3279. Selanjutnya positioning encoding. Berhubung struktur transformer membaca seluruh kata secara bersamaan, model ini tidak menyadari posisi masing-masing kata. Sel ini mendefinisikan dan menyematkan positional encoding menggunakan kombinasi rumus sinus dan kosinus. Hal ini memberikan konteks urutan pada model. Pada akhir, di sini menjalankan matplot, mat, mat, matplotlib untuk menampilkan visualisasi heatmap agar dimensi representasi posisinya terlihat jelas. Uh, Untuk fokus perbaikan performa pada tahap pelatihan dan inferensi, perbaikan pertama adalah perbaikan learning rate. Uh, pada pada kode awal learning rate bersifat statis. Nah, saya merombaknya dengan menerapkan learning rate schedule yang dilengkapi fase warm up agar pelatihannya stabil di awal dan konvergen lebih cepat. Lalu penerapan early stopping, checkpointing, saya menambahkan atau menaikkan jumlah epoch yang ya, yang tadinya hanya 20 epoch menjadi 80. Untuk memaksimalkan pembelajaran, namun saya kombinasikan juga menggunakan early stopping yang memantau performa di data validasi. Setiap kali loss membaik, bobot teroptimal akan disimpan agar terhindar dari overfitting. Penyelesaian bug Cloudways, saya memperbaiki error saat memuat data untuk pengujian inference dengan menambahkan proses dummy forward untuk uh, dummy forward pas sebelum memanggil fungsi loadways. Nah, lalu untuk analisis akhir, nah di sini kesimpulan dan perbandingan. Model transformer encoder dan decoder dibangun dari model transformer encoder decoder dibangun dari nol serta berhasil dilatih untuk tugas koreksi data bahasa menggunakan dataset JFLEG dibandingkan dengan pendekatan sequence to sequence berbasis RNN LSTM konvensional. Arsitektur transformer ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu
Paralelisasi komputasi. Karena tidak bergantung pada komputasi sekuensial, step seperti RNN, proses training pada encoder-decoder bisa dilakukan secara paralel untuk seluruh posisi dalam satu kalimat sehingga training jauh lebih cepat. Penanganan dependensi jarak jauh atau long range dependensi. Mekanisme self-attention memungkinkan setiap kata kalimat langsung melihat atau kata lain di posisi manapun tanpa mengalami vanishing gradient seperti pada RNN dan LSTM. Interpretabilitas attention map yang divisualisasikan pada bagian awal notebook menunjukkan dengan jelas kata mana yang saling berelasi, sesuatu yang sulit diperoleh dari model berbasis RNN. Dari sisi hasil, nilai loss training menurun dan akurasi meningkat seiring bertambahnya epoch, menunjukkan model berhasil belajar perbaikan tata bahasa dasar. Namun demikian, karena ukuran dataset CFLEG relatif kecil dan jumlah epoch parameter yang digunakan masih terbatas, performa koreksi pada kalimat uji coba belum sepenuhnya sempurna dan masih ada potensi kesalahan gramatikal atau makna kalimat yang kurang natural, terutama untuk kalimat yang polanya jarang muncul di data training. Lalu untuk informasi yang didapatkan, beberapa hal terpenting yang dipelajari dan didapatkan selama praktikum hingga responsi ini, pemrosesan data untuk NLP mulai dari loading dataset, pembersihan penambahan token khusus, tokenisasi dengan tokenizer keras hingga padding sequence agar seragam panjangnya. Positioning encoding memahami bahwa transformer tidak memiliki notion urutan kata secara bawaan, sehingga diperlukan penambahan sinyal posisi berbasis fungsi sinus kosinus agar model dapat membedakan urutan token dalam kalimat. Lalu mekanisme multi-head attention, memahami cara kerja query, key value, serta bagaimana attention score dihitung dan divisualisasikan termasuk penerapan attention max agar model tidak mencotek token masa depan atau memperhatikan token padding. Arsitektur encoder dan decoder. Menyusun encoder decoder layer, encoder decoder hingga menggabungkan model menjadi transformer. Lalu proses training custom, implementasi loss function, akurasi function, serta custom training loop menggunakan TF gradient type dan TF function untuk mempercepat eksekusi graph. Memahami perbedaan cara kerja model saat training dan saat inference. Menghitung loss dan akurasi pada saat dataset terpisah dari data training, validasi menilai kemampuan generalisasi model. Untuk umpan balik, secara keseluruhan rangkaian praktikum hingga responsive deep learning dengan topik implementasi transformer ini sangat membantu dalam memahami arsitektur transformer secara mendalam, tidak hanya dari sisi teori tetapi juga implementasi kode dari nol menggunakan TensorFlow keras. Materi disusun secara bertahap dan runtut, mulai dari persiapan data, positioning, encoding, komponen kecil, multi-head, hingga akhirnya digabungkan menjadi encoder-decoder yang utuh. Pendekatan step by step menunjukkan fungsi shape ini tahap sangat membantu untuk memastikan setiap komponen bekerja dengan benar sebelum digabungkan menjadi model akhir. Sekian untuk presentasi saya kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.